Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini kita tentunya masih akan menyimak mengenai sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan tentunya pendengar, siang hari ini juga kita akan menyimak dialog terlebih dahulu mengenai waspada TPPO di wilayah Banten. Luar biasa sekali pendengar, karena memang beberapa waktu ke belakang masalah TPPO ini sering kali kita dengar begitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana masalah TPPO itu sendiri yang ada di wilayah Banten. Selain itu kita juga akan membahas mengenai polisi RW yang siang hari ini sudah ada di studio kita. Ada AKBP Zainuddin. Selamat pagi menjelang siang Pak Zainuddin. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Luar biasa, Wadir Binmas Polda Banten. Oke, dan juga kali ini ada Bribka Firman Nurdiansyah, Bani TPPO Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Banten. Selamat siang Mas Firman. Halo, selamat siang Oke, Gita. baik. Agak akrab dengan Mike di. Nah, siap. Terima kasih. Oke, pendengar untuk yang ingin bertanya silakan di 08111 450 949. Mungkin mengenai TPPO terlebih dahulu ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini orang diperdagangkan, tapi bagaimana ini kan kasusnya untuk di wilayah Banten itu sendiri. Nah, mungkin dari Mas Firman terlebih dahulu mungkin ya. Mas Firman mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar RRI Banten, sebetulnya TPPO di wilayah Banten ini saat ini bagaimana kondisinya? Kalau untuk TPPO di wilayah hukum Polda Banten, ini terkadang masyarakat ini masih awam ya. Oke. Bukan ya mungkin bisa dikatakan belum tahu lah. Belum tahu apa itu yang dimaksud dengan TPPO, sehingga warga masyarakat ini sangat rentan dijadikan korban oleh para pelaku TPPO. Nah, dalam tahun 2023 ini Polda Banten dan Polres Jajaran sudah menangani 11 laporan polisi terkait dugaan pidana TPPO. Dengan jumlah tersangka yang sudah kita tahan itu sekitar 19 orang dan jumlah korban itu sekitar 21 orang. Semua proses kita melaksanakan sidik. Semua sudah tahap 1 dan Polda Banten sudah P21 satu perkara LP. Dan dari pihak Polda Banten juga ini kita mengajukan restitusi. Restitusi untuk para korban. Mudah-mudahan restitusi ini bisa berpengaruh ya? Ini kan sama pengadilan. Oke. Nah, untuk tadi kan ada 11 perkara. Ini motifnya atau mungkin kondisi TPPO ini seperti apa sih sehingga masyarakat justru malah terlibat di dalam kasus TPPO itu sendiri? Kalau untuk motif dari para pelaku itu ya sangat jelas lah, sangat jelas itu material keuntungan material. Nah, untuk modusnya itu dari 11 perkara ini semuanya modusnya pekerja migran. Pekerja migran yang dikirimkan, yang akan atau sudah dikirimkan ke luar negeri untuk dijadikan sebagai asisten rumah tangga. Nah, akan tetapi tidak melalui tata cara yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, sehingga para masyarakat ini jadi korban TPPO. Gitu begitu. Baik, kalau misalkan tadi bisa disimpulkan dari 11 perkara ini didominasi oleh perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya? Karena untuk TPPO sangat rentannya itu anak-anak dan perempuan, tapi tidak jarang juga ada korban yang laki-laki, tapi jarang mungkin. Oke. Mas Firman, ini bagaimana pada akhirnya bisa terungkap begitu ke 11 perkara ini untuk TPPO itu sendiri? Kalau untuk cara pengungkapannya ada beberapa warga yang melapor, ada bantuan dari lembaga swadaya masyarakat juga yang melapor, dan ada juga dari pihak
kepolisian tersendiri yang melakukan pencegahan dan penyelidikan. Oke. Nah, langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai sentra atau misalkan lokasi dugaan tindak pidana perdagangan orang. Itu termasuk salah satu perkara yang kita tangani, kita melaksanakan lidiki dulu itu kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan sampai kita bisa melakukan proses penyidikan dan sampai tahap P21 sudah. Perkara sudah selesai. Tapi kalau misalkan membahas seputar TPPO, unsur-unsur seperti apa sih yang mungkin akhirnya pihak kepolisian ini menyimpulkan bahwa oke, ini memang TPPO begitu, Mas Firman? Kalau untuk unsur TPPO sudah sangat jelas di dalam undang-undangnya tersendiri, itu udah terstruktur, jelas dikatakan tindakan-tindakannya itu sudah dicantumkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk semua proses itu ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Misalkan unsur cara, unsur proses, dan unsur tujuan. Nah, semua unsur itu harus terpenuhi untuk bila bisa dikatakan bahwa orang tersebut merupakan korban TPPO. Berarti untuk caranya ini bagaimana, terus prosesnya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa? Karena kan kadang-kadang korban TPPO merasa bukan korban gitu ya. Iya, betul. Karena mungkin merasa bahwa ini merupakan bagian dari keinginan mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan di luar negeri begitu. Sehingga pada akhirnya ketika dalam proses perjalanan ada hal-hal yang malah justru dirugikan begitu kan. Ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis. Oke. Nah, terus penderitaan mental, penderitaan fisik, penderitaan seksual, penderitaan ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang ini, ya termasuk itu. Cara proses, cara tujuan. Misalkan prosesnya perekrutannya, pengangkutannya, pemindahannya, pengirimannya, penampungan atau penerimaan seseorang. Nah, kalau untuk caranya menggunakan ancaman, apakah si korban ini diancam dulu? Atau misalnya melakukan pemaksaan? Apakah si korban ini dipaksa dulu? Nah, terus penculikan, penggunaan kekerasan, penipuan, pemalsuan identitas, tipu daya, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat, sehingga walaupun memperoleh persetujuan dari si korban. Itu. Dan penyalahgunaan kekuasaan atau perisrentan. Nah, untuk tujuannya ini, tujuannya itu untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan. Jadi tidak harus terjadi eksploitasi, asal ada terindikasi bisa menyebabkan atau bisa mengakibatkan tereksploitasi. Itu. Baik, ini harus kita perdalam lagi nih setelah ini. Tapi yang tadi menarik adalah bahwa dari hampir 11 perkara tersebut, ini justru berasal dari laporan warga, swadaya, dan juga lain-lain. Yang kabarnya mungkin dari Polda Banten juga ini sudah mempersiapkan polisi RW, begitu kan ya? Nah, Ya. kita akan ngobrol nih sama Pak Jainuddin nih. Ini untuk polisi RW ini seperti apa? Nanti Pak, ditahan dulu. Kita jeda sejenak untuk pendengar Persatu Banten yang mau bertanya, ingin bertanya silakan di 08111 450 949. Kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetap bergabung bersama kami. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar.
Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia. Bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, Kanal babi hutan, informasi kucing dan hutan, inspirasi masih di bukan. Banten bisa mendengar untuk hari Rabu 16 Agustus 2023. Kita masih membahas mengenai waspada TPPO di wilayah Banten. Kita juga sedang live di akun YouTube kami, jadi silakan Anda cek YouTube kami di RRI Banten ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 Banten masih bersama Bribka Firman Nurdiansyah dan juga AKBP Zainuddin ya, yang kita akan masih bahas mengenai TPPO sampai nanti jam 11 siang. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 08111450949. Nah, tadi sempat disinggung seputar polisi RW begitu. Nih Bang Zai, bagaimana untuk polisi RW itu sendiri yang terutama yang berada di wilayah hukum Polda Banten gitu. Baik, terima kasih Mbak Gita dan seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Polisi RW merupakan program dari Kabaharkam yang sudah direstui, disetujui oleh Pak Kapolri, dan seluruh Indonesia melaksanakan program Polisi RW. Tujuan Polisi RW bukan karena mau ada pemilu ya Mbak Gita ya. Nah, kebetulan polisi ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat tentunya. Supaya kepolisian ini lebih dekat kepada masyarakat, karena di masyarakat itu, di desa itu baru ada Babin. Dan Babin juga tidak semua desa terpenuhi ada Babin. Nah, untuk melengkapi kekurangan Babin Kantipmas itu, maka pimpinan kepolisian membuat program agar seluruh RW itu terisi, walaupun belum 100% ya pada faktanya. Ada yang baru 60%, 70% baru terisi gitu. Substansinya penempatan polisi RW itu biar masyarakat dengan polisi itu tidak ada jarak lagi. Selama ini masih banyak masyarakat yang manakala misalnya melihat ada sesuatu pelanggaran atau kejahatan, masih banyak yang malas lapor.
Padahal kejahatan itu di depan matanya gitu kan. Atau mungkin takut, Bang. Takut mungkin masih ada opini ABCD dan lain sebagainya. Iya, takut terbalik nanti malah dia yang ini. Bisa jadi gitu. Nah, ini pemahaman ini kan harus kita luruskan bahwa keamanan, ketertiban masyarakat itu bukan tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakatnya. Contohnya di Banten. Banten ini kan penyangga ibu kota. Kemudian daerahnya juga dari Sumatera masuk Banten, lintas. Nah, terkait dengan tadi perdagangan orang memungkinkan dari darat, dari udara, dan juga dari jalur laut. Atau sungai. Semua jalur ya. Di daerah-daerah, misalnya di pelosok-pelosok, mungkin banyak agen-agen dari pelaku-pelaku TPPO ya, yang mungkin mengiming-imingi, menawarkan misalnya kerja di Hong Kong, kerja di Arab, kerja di Malaysia, di Singapura dengan imbalan gaji yang sangat fantastis gitu kan. Kemudian mereka dibujuk, kemudian seolah-olah ditempatkan di sini. Begitu diberangkatkan ke sana, ternyata ada juga yang tidak sesuai dengan kesepakatannya. Ada yang jadi melayani dalam tanda petik ya, gitu. Ya kayak model prostitusi gitu kan. Ada juga mungkin yang ya tempat-tempat pijat dan lain sebagainya. Yang pada saat awal perjanjian itu tidak seperti itu. Nah, dengan kondisi kayak gini kan kita berharap keluarga, masyarakat, Pak RT-nya kan itu harus peduli bahwa masalah yang dirasakan oleh warganya ini, RT-nya atau masyarakat, manakala ada keresahan, ada permasalahan, segera lapor ke kita. Dan manakala lapor ke polisi, pasti polisi akan tindak lanjuti. Dan tadi udah terbukti bahwa dari tindak pidana perdagangan orang tahun 2023 itu udah ada 11 kasus yang ditangani. Itu pun ada LSM, ada korban juga dari keluarganya, dan juga dari polisi sendiri yang melakukannya. Artinya tidak murni dari seluruh masyarakat. Padahal tugas kepolisian ini kan banyak. Dari ngamankan demonstrasi, pemilu, dari pemuli kepala desa, DPRD, bupati, dan seterusnya kan. Artinya terlalu banyak yang kita tangani. Manakala masyarakat ini sudah begitu care dengan sesamanya, ketika laporan ke kita akan cepat. Sehingga paling tidak meminimalisir kejahatan-kejahatan yang berlanjut. Atau mungkin gitu. meringankan tugas polisi juga nih ya kalau misalkan ada peran serta dari masyarakat begitu. Iya pasti dong gitu kan. Kan jumlah polisi terbatas. Ya. Bayangkan kalau di Banten ini 1 banding 1.200. Gimana ya kan? Ya? Berat kan? Walaupun nggak di kilo kan. Ini yang pertanyaan nih Bang. Ada putra yang ada di Serang tadi menjelaskan bahwa ada polisi RW. Itu lokasinya ada di mana ya, dan bagaimana kalau misalkan masyarakat ingin melakukan pelaporan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putra yang ada di ya. Serang. Jadi polisi RW itu ditempatkan di RW di kelurahan itu. Gitu. Jadi mereka ditempatkan di sana, ada yang berseragam, ada juga yang pakaian sipil, tergantung dia satuan dari mana. Karena polisi RW ini bukan cuma Bimas. Ada dari reserse, ada dari satuan yang lainnya, kecuali Brimob ya gitu. Nah, mereka ditempatkan di sana untuk memberikan saran, masukan, dan membina masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau misal ada masyarakat mau melaporkan, bisa langsung kepada polisi RW setempat. Dan manakala misalnya mau lewat aplikasi juga bisa. Kan di polisi ini sudah banyak aplikasi yang sudah kita programkan ya. Salah satunya ada Bospi 2. Nah, jadi masyarakat tinggal upload polisi V2 itu ada di Play Store. Kemudian nanti diisi tinggal nama, tempat, misalnya dia sebagai apa, posisinya di mana, tinggal klik di situ. Kemudian nanti akan kita
Tindak lanjuti. Oke. Nah, kebetulan ini polisi-polisi udah ditempatkan di beberapa titik, salah satu yang polisi RW tadi, sehingga memudahkan untuk segera berhubungan atau segera ke lokasi yang di mana ada kejadian itu terjadi. Kan lebih cepat. Betul, Target betul. pimpinan kita ketika ada masyarakat melaporkan itu paling lama 10 menit. Oke, Paling dari lama. setelah laporan tadi. Iya, kalau lebih responnya cepat ya. bisa jadi 1 menit. Kalau yang laporannya nempel di situ, ya langsung juga kan. Saking dekatnya nih ya dengan masyarakat kan ya, langsung di polisi situ ya. kan. Oke. Jadi boleh melaporkan secara langsung, boleh juga melalui aplikasi. Atau lewat kelurahan tadi kayak Pak ya, karena kan polisi RW ini bertempatnya di kelurahan. Di tadi. RW dong. Oh di RW ya? Di RW. Oh iya, sorry. Kalau yang di kelurahan itu namanya polisi Babin. Oh ya Babin, oke. Satu desa, satu Babin. Kalau untuk RW berarti Satu RW, satu polisi. Satu RW, satu polisi. Makanya namanya polisi RW. Oke, ini menarik juga Lebih nih. dekat dengan masyarakat. Sayang, begitu indahnya, begitu bagusnya program yang udah polisi buat untuk mendekatkan, untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Tapi tidak dimanfaatkan. Sayang gitu ya. dong. Ya kan? Kan polisi ini digaji oleh negara untuk rakyat. Jadi silakan Kita hadir masyarakat untuk bisa- rakyat. Lu nggak diapa-apain, sayang dong. Iya. Ya kan? Oke, ini juga ada yang bertanya nih, ada Raka yang ada di Cilegon. Pak tadi sedikit menjelaskan mengenai TPPO. Bisa diinformasikankah untuk hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada tersangka TPPO? Terima kasih. Kalau masalah proses ancaman undang-undang nanti Mas Firman Mas ya. Firman ya? Mas Firman nanti yang menjelaskan. Oke. Saya secara umum nanti menjelaskan begini. Ini kan kehidupan kita kan. Oke. Bisa jadi misalnya yang diancamkan hukumannya 20 tahun, hakim misalnya memutus 10 tahun. Bisa jadi hukuman mati, bisa jadi seumur hidup. Ini Tergantung berbeda-beda. Pak Hakim kalau itu kan. Oke. Nah, karena hakim atas nama Tuhan, wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Silakan Mas Firman, ancamannya di pasal berapa dan berapa tahun? Kalau untuk ancaman para pelaku TPPO dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam pasal 2, terus 3, 4 dan pasal-pasal lainnya. Oke. Di pasal 2 itu dipidana penjaranya paling singkat 3 tahun. Ada Paling minimalnya. singkat Minimal. Oke. Paling Jadi- singkat ya Mbak ya. Artinya hakim tidak boleh tuh dari segi Kurang bawah. dari 3 itu nggak boleh. Kalau ya? misalnya hakim nanti memvonis dia 3 tahun, Mbak Gita harus protes ke Mbak Hakim. Pak Hakimnya langsung diajak untuk siaran di sini kan, harus menjelaskan kepada publik. Kenapa harus di bawah 3 tahun Betul. gitu ya? Nah, kan ada minimalnya kan. Minimal 3 tahun. Ya, Terus yang sekitar lainnya 3 Bang? tahun dan paling lama 15 tahun. Paling lama 15 tahun. Sebentar ya. Lumayan sih. Lumayan sih kalau ditaruh di itu ya. Iya. Oke. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Oke. Untuk pasal-pasal lainnya sih relatif sama tergantung dengan apa pasal yang diaturnya. Paling yang pasal 2, 3, 4, 5, 6 itu yaitu paling singkat 3 tahun. Paling singkat 3 tahun dan Paling singkat maksimal itu 15 tahun itu untuk tersangkanya. Kalau misalkan korbannya sendiri, apakah nanti akan ada atau dikenakan dengan unsur-unsur tersebut atau seperti apa? Karena kan korban juga kadang-kadang bisa jadi terbalik jadi tersangka nih Bang, Pak ya. Nah, kalau untuk korban, nah makanya itu kalau untuk penyelidikan atau penyidikan tindak pidana perdagangan orang itu kita harus bisa membedakan yang dimaksud dengan korban. Nah, Oke. yang dimaksud dengan korban TPPO. Korban TPPO. Maksud itu. Nah, yang dimaksud dengan korban TPPO itu kan sudah jelas di dalam undang-undang itu. Eksploitasi tadi ya. Dia terkena- tuh harus mengalami penderitaan. mengalami penderitaan. Penderitaan psikis, mental, sosial, ekonomi dan lain-lain. Nah, bagaimana jika ada korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, tapi unsur TPPO-nya tidak terpenuhi? Nah, itu gimana? Nah, itu kemungkinan itu korban tindak pidana yang lain. Oh, Gitu. oke. Kenapa? Karena di dalam TPPO ini ada tindak pidana di perdagangan orang yang berkaitannya itu, terus ada tindak pidana penyelundupan manusia yang dulu itu dikenal dengan people smuggling. Oh, iya. Nah, Itu sama berbeda berarti ya, itu berbeda ya antara penyelundupan manusia dengan kalau TPPO kita ya. sebenarnya kalau TPPO dengan people smuggling, trafficking dengan people smuggling itu kalau secara umum itu mirip-mirip.
Oke. Tapi kalau dibelah secara khusus itu sangat-sangat jauh berbeda. Jauh beda. Karena unsurnya tadi juga berbeda Ya, mungkin gitu pasti ya. berbeda. Itu. Tambah ada satu lagi tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Oke. Makanya kalau untuk warga masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri ataupun istilahnya ya bekerja ke luar negeri lah intinya, harus tahu tata cara atau prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang di Indonesia biar tidak menjadi korban dari TPPO. Oke. Gitu Mbak Gita. Jadi harus lebih Mungkin saya hati-hati, menambahkan lebih Mbak Gita waspada. ya. Oke, silakan Bang Jay. Jadi menyangkut tadi ancaman hukuman kan kumulatif ya, ada penjara dan denda. Kalau kumulatif itu nggak bisa dipisahkan, dua-duanya harus dikenakan ya. Nah kemudian ada masalah people smuggling dan lain sebagainya ya. Zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ada ya. Misalnya di Suriah terjadi kerusuhan, rusuh kan di Suriah, banyak orang-orang Suriah melarikan diri ke Indonesia, salah satunya misalnya ke Banten kan. Oke. Ada penampungnya di sini dan lain sebagainya kan. Terus yang di mana? Yang di Asia itu? Agak lupa nih saya nih. Agak Brunei, bukan Brunei apa tuh? Yang orang itu, yang di Aceh itu? Orang mana tuh Pak? Iran, Mbak. Oh, bukan. Oh iya yang Rohingya. mereka ya Rohingya itu daerah mana tuh ya? Myanmar ya? Myanmar. Dari Myanmar kan mereka karena faktor tertentu kan di sana rusuh, kemudian banyak kan yang masuk Indonesia kan? Ada yang lewat Aceh, ada yang lewat Malimping, ada yang lewat Bayah dan lain sebagainya kan? Kemudian banyak juga yang ke negara Australia dan lain sebagainya kan. Maka dulu ada perjanjian kerjasama tuh antara Australia dan Indonesia. Maka dibentuklah kantor people smuggling di samping Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Nah, zaman dulu itu kan. Nah, di situ ada. Kenapa? Terlalu banyak itu orang-orang yang di sananya rusuh, mereka tetap ingin hidup. Tetapi namanya agen kan, mereka berbayar juga. Sama dengan di Ukraina misalnya sekarang, ya kan? Ketika negaranya rusuh, kan di sana diwajibkan militer tuh. Nah kalau yang nggak wajib militer mereka kan kabur kan. Nah yang kabur kan banyak kan yang bayar-bayar juga ke oknum-oknum tertentu kan. Nah mereka kan ada yang lewat jalur darat, lewat jalur laut dan lain sebagainya kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kalau melihat kondisi gitu, memang sedikit agak sulit ya. Di satu sisi mereka ini ingin hidup, tapi di sisi lain agen ini dia nggak mau rugi. Kan nggak mau mereka datang ke sini cuma dikasih makan doang dong, ya kan? Nah itulah yang disalahgunakan oleh mereka, akhirnya jadi dijual, menjadi ke panti, jadi prostitusi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya unsurnya banyak gitu ya, betul. walaupun pada akhirnya kadang-kadang korban tidak merasa korban karena tadi ada menerima feedback lah mungkinnya berupa uang dan seterusnya begitu kan. Jadi ketika kan saya nerima uang, korbannya bagaimana gitu kan. Nah biasanya nih dalam momen atau kasus seperti apa ketika pada akhirnya masyarakat merasa bahwa ini saya harus melaporkan nih karena sudah ada yang tidak beres begitu nih. Tapi pada prinsipnya gini ya Mbak Gita dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI, kalau ada orang yang mengiming-imingi supaya bisa bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi, tentu harus dicek dulu legalitas perusahaannya. Kemudian orangnya itu, pelakunya itu tinggalnya di mana dia, kantornya, kemudian rumahnya dan lain sebagainya. Terus selama ini dia sudah berapa kali, ya kan? Karena jangan kata kita ini di Indonesia ya, termasuk di Banten nih, jangan kata ini untuk kerja di luar negeri, berangkat umroh haji aja masih banyak yang kena tipu. Ya kan? Iya juga ya. Nah, ini untuk berangkat ke Mekah, ya kan? Kan sering dengar kita kan? Ternyata sampai Singapura doang, sampai Malaysia doang. Udah gitu ada juga yang nyampe Arab, di Arabnya nggak diapa-apain. Nah maka kepada seluruh warga Banten khususnya dan lebih khusus lagi pendengar RRI Pro 1, manakala ada orang-orang yang mengiming itu, tolong dicek legalitasnya.
pengalamannya sudah berapa kali. Kalau perlu kita tanya nih orang yang sudah diberangkatkan, kira-kira betul apa tidak, kendalanya lain sebagainya. Yang tadinya kita niat ingin sejahtera, malah jadi menderita kan. Nah, jadi korban kita akhirnya kan. Nah, supaya kita tidak jadi korban, lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, minta pendampingan saja kepada polisi setempat. Ada polisi RW, ada polisi polsek di situ kan, ada polisi polres, ada polda dan lain sebagainya. Ketika misalnya mereka ingin dibekerjakan, kan mereka bayar nih. Iya, betul. Ya kan? Bayar sekian katanya untuk berangkat. Untuk biasanya, disalurkan untuk ongkos, biaya administrasi untuk ongkos, gitu misalnya, ya. anggap misalnya 50 juta kan, Iya. untuk berangkat. Nanti gajinya mereka sebulan misalnya 10 juta kan. Nah, kita lapor dulu ke kita, Pak, ini ada ini, biar nanti kita yang ngecek, bantu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita udah paham bahwa ini benar, ya kalau perlu kita dampingi di situ. Nah, Sampai kalau dengan didampingi dan memastikan dia sudah diterima di negara tujuan begitu ya. Karena nanti kalau kita didampingi, kan polisi ini ada di Mabes juga ada. Kemudian di kita ini kan ada berbagai satuan-satuan kerja, Interpol dan lain sebagainya yang semuanya terkait ke seluruh dunia. Jadi manakala misalnya dia mau ke Singapura, kita tinggal cek konsultan jenderal kita di sana, kedutaan kita di sana. Dan itu kan bisa diminta untuk masyarakat di menerima pendampingan dari bisa. pihak kepolisian ya? Iya. Minta pendampingan aja ke kita sehingga mudah-mudahan kehadiran kita untuk masyarakat ini bermanfaat dan masyarakat sejahtera. Karena tujuan bernegara itu kan salah duanya itu, mencerdaskan kehidupan masyarakat, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kepolisiannya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak minta tolong, macam mana kita mau nolong? Kan begitu. Ini ada pertanyaan kembali, ada Bapak Omar yang ada di Serang. Pak ingin tanya, biasanya kalau untuk modus dari TPPO itu secara umum selain pekerjaan apalagi ya? Terima kasih. Siap. Kalau untuk modus yang sering terjadi di wilayah Banten terutama itu, wilayah Banten itu selain kerja itu biasanya prostitusi. Prostitusi, terus yang paling rendah itu prostitusi kalau untuk di Banten. Soalnya kenapa? Karena kenapa prostitusi? Karena kata saya bilang tadi, untuk korban, untuk si korban ini dia tidak mengetahui bahwa dia itu korban. Makanya sangat jarang yang melapor kepada kita, sehingga kata saya juga si warga-warga ini kalau misalkan melihat atau misalkan menjadi korban dari TPPO, silahkan melapor. Yang seperti tadi Pak AKBP Jainuddin, ada polisi RW. Nah, silahkan berdiskusi dengan polisi RW, nanti polisi RW yang mendampingi ke kita. Itu. Nah, jadi memang untuk tadi lebih banyak pekerjaan selain itu prostitusi begitu. Makanya kenapa lebih banyak perempuan yang menjadi korban gitu ketimbang laki-laki, anak-anak dan perempuan gitu ya. Mau menambahkan Bang Zai kayaknya nih? Enggak sih. Nah, paling negara mana aja nih? Saya menambahkan ini aja nih. Menambahkan terkait yang tadi disampaikan oleh Pak AKBP Jainuddin terkait pekerjaan ke luar negeri. Nah, kalau untuk istilahnya seperti yang tadi saya bilang itu mau menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri, ya mungkin bisa dilihat lagi nanti surat perjanjian penempatan sama surat perjanjian kerjanya. Nah, mungkin bisa dilihat lagi, bisa lebih diteliti lagi. Nah, di situ kan di surat perjanjian penempatan itu intinya dia ditempatkan di negara mana. Nah, jangan sampai nanti kata beliau tadi bilang janjinya ke Singapura malah dikirim ke Malaysia, atau misalnya janji ke Malaysia malah dikirim kemana. Nah, bisa dicek di situ, dilihat di surat perjanjian penempatan negaranya kemana, sama surat perjanjian kerja. Nah, surat perjanjian kerja itu nanti di situ kalau tidak salah itu ada upah ataupun jam kerja, terus apanya itu. Jadi biar nanti mengetahui berapa sih gaji saya atau upah saya yang diterima, berapa jam sih
saya bekerja di negara sana. Oke, tugasnya apa Nah, aja? tugasnya mungkin kalau apa perlu aja tahu itu gitu semua ya. tertuang di situ. Oke. Itu untuk antisipasi biar tidak menjadi korban TPPO. Dan mungkin gini juga Mbak Gita, silakan, Bang Jai. masyarakat juga harus paham lah. Masa sih dengan dia punya kemampuan, dengan latar belakang misalnya yang biasa saja, diiming-imingi penghasilan misalnya 50 juta Iya, sebulan. betul, Kan iya, nggak betul. logis Nggak kan? masuk Iya, akal betul. ya. Nah, kalau misalnya baru tamat SMA dan sederajat misalnya, dia diiming-imingi gaji 50 juta kan nggak masuk akal. Nah kalau kita tadi dibahas tentang prostitusi kan sindikat. Nggak bisa orang prostitusi tidak sindikat, tak bisa. Iya. Kan itu kan sindikat. Oke. Ada agennya, ada maminya, ada papinya kan, Iya, ada pelanggannya tentunya kan. Nah itu berbeda dengan cara kerja sebagaimana kerja Kerja biasa, biasa. ya kan? Karena ini Oke. kan beda kan Iya, kerjanya kan, iya, kerja iya. juga tapi ya. beda, tetap aja beda gitu ya. Ya karena selayaknya mungkin kita bekerja di sini misalnya prosedurnya tuh seperti apa. Tapi kalau Ya. misalkan ada sedikit yang dirasa beda, wah kayaknya agak aneh nih, Ya. tidak normal dan tidak paling tidak seperti kita ngukur biasanya. diri lah ya Oke, gitu. dengan- Ini saya nih baru tamat SMA, masa sih diiming 50 juta Apaan kan nih gitu. kerjanya gitu. Gitu. Curiga-curiga dikit boleh lah ya. Harus dong Harus gitu. lebih Maka pendampingan itu wajib. wajib ya. Kalau misalnya ke polisi RW agak malu, boleh langsung ke saya. Tapi polisi RW ini sudah ada di semua RW Udah yang ada semua. di Lampung Polda. Oh, oke. Seluruhnya Sepolda Banten sudah ditempatkan, ditempatkan. sudah diseprinkan, walaupun belum 100% Iya, ya, karena jumlah personil kita kan masih terbatas. Oke. Tapi sudah 80%. Sudah terpetakan semua. Ya, udah sudah ya. 80% lah. Oke, ini luar biasa. Jadi mungkin bisa dilakukan komunikasi ini, terutama kalau misalkan ada sedikit permasalahan di tengah-tengah masyarakat, begitu yang memang itu perlu kehadiran kepolisian, polisi RW ini bisa menjadi ini ya fasilitator. mungkin Fasilitator. sedikit ya. Oke. Dan ingat bahwa kita melayani masyarakat itu 24 jam. 24 jam waktunya, personilnya bisa beda. Oke. Artinya kan ada petugas piket. Nah, kalau saya 24 jam nggak mampu juga kan. Nah, artinya tugasnya 24 jam karena sudah ditempatkan petugas-petugas piket. Oh, oke, Gitu. kalau begitu. Kalau misalnya dalam hal darurat ada 110 bisa dipakai. Kalau misalnya dia dibegal misalnya, langsung pencet 110. Oke, 110. Itu 110. langsung nyambung itu. Langsung nyambung. Oke, baik, ini yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau misalkan memang merasa ya tadi ya bermasalah di jalan, langsung saja pencet 110 ya. begitu. Oke, pendengar, sepertinya waktu yang harus memisahkan kita ini di menit-menit terakhir. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Bang Firman dulu deh. Siap. Untuk pendengar RRI Banten, silakan. Ya intinya kalau untuk warga masyarakat Banten yang merasa menjadi korban TPPO, silahkan berkoordinasi dengan polisi RW yang seperti disampaikan tadi Pak Jai, didampingi oleh polisi RW, nanti ke Polda Banten bertemu dengan kita bahas permasalahannya dan pasti kita akan tindak lanjuti. Oke. Tidak lanjuti sampai beres lah, intinya seperti itu. Ya, Oke. paling gitu kan. Coba tambah satu lagi. Ya, silakan, untuk warga masyarakat lebih lebih teliti lah. Lebih teliti yang seperti tadi bilang iming-iming atau apa itu jangan sampai menjadi korban TPPO berikutnya. Timba-timba amit-amit. Timba-timba jangan sampai lah Jangan ya. sampai ya. Sudah cukup di 11 perkara aja, jangan nambah begitu ya. Amin. Amin. Oke, Bang Jai, ini disampaikan untuk mendengar RRI Baik, Banten. terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 dan seluruh warga Banten dimanapun berada. Saya mengutip satu firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, khairunas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tetapi manfaatnya. Betul. Nah, manakala kita berbuat baik kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, meminimalisir kejahatan, melaporkan semua kejahatan kepada kepolisian, baik langsung maupun melalui aplikasi, insya Allah kita semua akan menjadi hamba Allah yang terbaik.
Amin. Nah itu pahalanya udah pasti surga. Amin. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tetapi yang bermanfaat. Bermanfaat. Nah untuk itu silakan manfaatkan seluruh fasilitas kepolisian yang ada di Polda Banten, baik personilnya melalui polisi RW maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Oke. Tadi aplikasi sudah disampaikan, kalau misalnya darurat ada 110 silakan digunakan, dan kalau misalnya ada hal-hal lain minta pendampingan silakan diajukan secara resmi maupun melalui by phone. Kalau misalkan bingung, datang aja ke Polda Banten, nanti akan dibantu Boleh. diarahkan begitu. Boleh, ya. baik. Cari aja Bang Zainuddin. Dan sebelum diakhiri, saya atas nama Wadir Bimas Polda Banten beserta Mas Siap. Firman dan Balia Kasubdit 4 di Treskrim mendoakan seluruh warga Banten semoga selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selesai sudah untuk dialog kita di kesempatan siang hari ini ya, yang membahas mengenai TPPO dan juga polisi RW di wilayah Banten bersama AKBP Zainuddin selaku Wadir Binmas Polda Banten dan juga Bribka Firman Nurdiansyah selaku Banit TPPO Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Banten. Pendengar, kita akan menyimak untuk pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Sampailah kita pada padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar,